Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menambah taufik hidayah yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dapat berkumpul untuk melanjutkan pembacaan kita dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Min Kunujis Sunnah wa Dirasat Adabiyah wa Lughawiyah Minal Hadits Syarif yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dan kebetulan di malam hari ini juga merupakan malam yang kedua atau hari-hari awal bulan Rabiul Awal, yang di sejarah disebutkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa bulan ini menjadi bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di kesempatan pertemuan ini dan juga beberapa pertemuan ke depan yang masih berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, alangkah indahnya kalau kita membahas tentang junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tentunya masih berbicara tentang hadis Rasul SAW. Di malam hari ini kita akan membahas tentang Ma'ar Rasuli SAW fil Jannah, yaitu temanya bersama Rasul di dalam surga. Yaitu kita semuanya menginginkan masuk surga. Tetapi sebenarnya kalau kita masuk surga, tapi orang-orang yang kita cintai tidak masuk bersama kita, maka surga itu kurang sempurna rasanya. Seandainya bapak masuk surga, tapi istri nggak masuk, maka ada kurangnya di surga itu. Kenapa? Kita lihat orang yang kita cintai tidak ada bersama kita. Seandainya kita dan istri kita masuk surga, tapi anak-anak yang kita cintai tidak masuk surga, ini juga merasa atau menjadi hal yang kurang sempurna. Bagaimana merasakan nikmat secara sempurna kalau anak istri tidak masuk surga? Padahal Rasulullah SAW itu lebih daripada istri, lebih daripada anak, lebih daripada suami kalau kita kumpul dengannya. Nikmatnya melebihi kumpul dengan siapapun yang ada di atas muka bumi. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah merasakan duduk bersama Rasul SAW, seandainya mereka diberikan pilihan untuk hidup di dunia bersama Nabi atau hidup di surga tapi tidak bertemu dengan Nabi, pasti mereka memilih untuk hidup di dunia bersama Rasul SAW. Karena nikmatnya bersama Rasul itu lebih dibanding nikmat surga yang penuh kenikmatan yang luar biasa. Tapi kurang bila tidak ada Rasulullah SAW. Kalau kata ulama, ibarat pengantin. Kita menikah dengan wanita yang kita cintai. Setelah kita ijab qabul, kita biasa dibawa ke kamar menuju istri kita yang baru kita nikahi untuk bertemu. Waktu kita menuju ke kamar pengantin itu pasti indah. Dengan wanginya, dengan kasurnya, bahkan mungkin dengan kuenya yang sudah luar biasa. Tapi kalau kita masuk ke kamar pengantin, ternyata nggak ada pengantinnya. Kayaknya walaupun pengantin kamarnya indah sekali, tapi hampa. Kenapa? Karena di situ tidak ada orang yang kita cintai. Kita masuk, ternyata pengantinnya nggak ada. Maka kita akan merasa kamar memang indah, wangi, hiasan yang luar biasa, kue yang sudah siap, tapi nggak ada pengantinnya. Rasa-rasanya rumah atau kamar pengantin itu kurang sempurna karena tidak ada orang yang kita cintai. Oleh karena itu, para ulama dulu mereka pernah ditanya, kalau ditanya sif lana na'imal jannah, coba ceritakan kepada kami kenikmatan-kenikmatan surga yang membuat kami itu tertarik untuk masuk surga, yang membuat kami tertarik, merindukan dan berkeinginan kuat untuk masuk surga. Apa jawaban ulama itu? Fiha Rasulullah. Di dalam surga ada Rasul.
Mendengar itu cukup. Semangat mereka, semangatnya luar biasa, semangat ijtihad atau bersungguh-sungguh dalam ibadah, cukup alasannya apa? Fiha Rasulullah. Karena di dalam sorga itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pengarang kitab Simtud Durar Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hubbi fiha khayyamah. Fi jannatin, di dalam sorga, masyaqani min wasfiha, tidak membuat kami rindu untuk masuk ke dalamnya, walaupun sifat-sifatnya yang diceritakan begitu indahnya, tetapi yang membuat kami rindu masuk surga illa liqaunil hubbi fiha khayyama, karena di situ ada orang yang saya cintai yang ada di dalam surga itu. Ini ungkapan-ungkapan orang yang mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengenal Rasul, Rasul akan dijadikan orang yang paling dicintai, bahkan dimanapun dia berada, bahkan di surga sekalipun, dia berharap bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam hadis Anas bin Malik Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidih wa waladih wan nasi ajmain. Tidak beriman kalian dengan iman yang sempurna sampai kalian mencintai aku melebihi cintanya kalian kepada bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Kita duduk di hotel yang berbintang berapapun, jangankan bintang 5, bintang 6 kalau perlu. Tapi kalau di sebelahnya nggak ada orang kita cintai, duduk seorang diri, atau duduk dengan orang yang bukan orang yang kita cintai, atau yang biasa saja, tapi orang yang paling kita cintai tidak ada, rasa-rasanya kita ngeliat makanan, ingat, ya Allah, coba bersama anak istri di sini enak banget. Mau tidur, mau duduk, ingat. Begitulah kita. Kalau kita masuk surga, tapi nggak ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan merasa kurang nikmatnya. Orang-orang yang mengungkapkan keinginan masuk surga bersama Rasul, mereka yang tahu Rasulullah. Bahkan dalam Sahih Muslim, seandainya kamu pernah bertemu denganku lalu terpisah, maka kamu akan siap meninggalkan semua apa yang kamu cintai, baik anak, istrimu, dan juga harta bendamu, jabatanmu, untuk sekedar bertemu denganku walaupun sesaat. Walaupun sesaat, engkau siap tinggalkan semua harta, apa yang kau cintai, demi bertemu denganku sesaat. Kalau tahu bagaimana kesempurnaan dan nikmatnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Abdullah ibn Mas'ud di dalam doanya selalu mengucapkan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Itu Abdullah bin Mas'ud di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan yang tidak berakhir dengan kemurtatan. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak engkau cabut, yang tidak engkau hilangkan. Wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mohon ya Allah nanti bisa menjadi pendampingmu di surga. Subhanallah, itu doanya para sahabat, karena mereka tahu betul bagaimana nikmatnya duduk bersama Nabi Muhammad, nikmatnya berkumpul bersama Rasulullah. Maka sebagai seorang muslim yang hanya minta, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu, tidak diiringi dengan bersama nabimu, berarti dia belum kenal Rasulullah. Makanya dia merasa cukup dengan surga, dia cukup merasa kumpul dengan anak istri sudah puncak kebahagiaan. Sebenarnya kalau engkau tahu bagaimana nikmatnya kumpul bersama Nabi, pasti doamu tidak pernah lepas untuk bisa bersama Rasulullah di dalam surga. Makanya Nabi secara isyarat sudah memberikan. Apa Rasul bilang? Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Kalau kalian minta supaya dimasukkan ke dalam surga, mintalah kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga Al-Firdaus. Kenapa surga Al-Firdaus? Karena di surga Al-Firdaus itu ada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Nabi bilang, mintalah surga, mintalah engkau bisa masuk ke surga bersama aku, yang aku saat itu berada di dalam surga Al-Firdaus. Allahumma adkhilna al-jannah, Allahumma adkhilna al-jannat al-firdaus. Semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga Al-Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya kalau sekedar hanya masuk surga saja, rasa-rasanya insya Allah semua masuk surga, insya Allah. Dari mana? Berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari
Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati, semua umatku masuk surga katanya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Karena kalau dia nggak mau kan ribet, mau dimasukin kemana. Maka harus disiapin, namanya apa? Neraka. Jadi jangan ada yang nanya, Ustadz, katanya Allah itu maha kasih, maha sayang. Kenapa mesti ada neraka? Kenapa nggak dimasukin surga semuanya? Masalahnya ada yang nggak mau masuk surga. Kan ribet kalau nggak ada neraka. Berarti kalau nggak mau masuk surga, ya pasti dimasukin kemana? Ke neraka. Oh, Rasul bilang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bingung. Ada ya Rasul. Waman ya'ba ya Rasulullah. Memang ada ya Rasul yang tidak mau. Nabi bilang ada. Siapa? Man ata'ani dakhalal jannah. Waman asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, maka dia mau masuk surga. Tapi yang tidak mau, yang enggan, yang melakukan maksiat dan tidak taat kepada aku, dialah sebenarnya yang tidak mau masuk ke dalam surga. Insya Allah kita semuanya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi berdasarkan hadis ini berarti semua umat Nabi itu masuk surga. Siapa? Umat itu kan ada dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Umat itu ada dua. Ada umat ijabah. Umat ijabah itu adalah umatnya Nabi yang sudah masuk Islam. Umat ijabah itu adalah umat Nabi yang sudah bertauhid masuk Islam. Itu namanya ummatul ijabah. Ada ummatul dakwah. Umat Nabi yang masih didakwahin terus, yang belum masuk Islam. Nah, kalau ummatul ijabah semua masuk surga. Tapi kalau yang ummatul dakwah, umat yang masih didakwah yang belum masuk Islam, tidak tentunya. Jadi berarti orang non muslim juga umatnya Nabi. Iya. Pokoknya orang yang hidup di masa Nabi sampai yaumul qiyamah nanti ini semuanya disebut umat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya di masa Nabi Isa, umatnya Nabi Isa. Yang hidup di masa Nabi Musa disebut umat Nabi Musa. Nah, kita hidupnya di masa umat Nabi Muhammad. Maka kita ini umat Nabi Muhammad. Hatta yang non muslim juga umat Nabi Muhammad. Tetapi umat dakwah dan umat ijabah. Umat ijabah adalah kita-kita yang sudah mengabulkan, menerima dakwah Nabi Muhammad. Tapi kalau yang belum, masih didakwai, itu adalah umat dakwah tapi umatnya Rasul juga. Insyaallah kita termasuk umat ijabah yang sudah menjawab dakwah Nabi Muhammad, dan insyaallah sudah ada jaminan masuk surga semuanya. Amin ya rabbal. Artinya seburuk apapun umat Nabi pasti masuk surga juga, walaupun tentunya masuknya tidak langsung, harus lewat proses, mungkin di padang mahsyar kehausan, mungkin lewat siratul mustaqim kejebur juga, tapi pada akhirnya masuk surga. Karena umat yang bertauhid tidak ada yang kekal di dalam neraka. Umat yang bertauhid tidak ada yang kekal dalam neraka. Makanya kalau kita baca Maulid Tiba itu, di situ nanti ada orang yang mau dimasukkan ke dalam surga, ternyata mau diselamatkan dalam kehidupan akhirat, ternyata tidak ada amal baiknya. Dicari tidak ada amal baiknya. Kecuali ada satu amalan, yaitu di hatinya la ilaha, dia bertauhid. Maka itu yang menjadi sebab orang ini juga akhirnya keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi kalau umat Nabi sekedar targetnya masuk surga saja, itu target standar tuh. Kita jangan mau target standar, kita harus saya berusaha masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Surga Al-Firdaus. Kan begitu. Kita inginnya jangan nggak apa-apa dah. Yang penting masuk surga. Mau surga paling terakhir juga, yang penting masuk surga. Ada jangan. Minta yang tinggi. Makanya Nabi bilang, idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Kalau kamu minta surga, mintalah surga Al-Firdaus. Insyaallah kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Al-Firdaus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya
ada amalan-amalan secara khusus yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang melakukannya akan menjadi sebab dia dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi di dalam surganya Al-Firdaus. Tentunya amal-amal ini disebutkan oleh Nabi untuk memotivasi kita, ayo amalkan ini biar kamu nanti bisa menjadi pendampingku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini juga menunjukkan bahwa ada perintah dari Nabi supaya kita bisa masuk surga bersama Rasul. Seakan-akan Nabi bilang, jangan kau hanya minta masuk surga saja. Karena kalau sekedar masuk surga, umat Nabi semuanya masuk surga. Tapi yang Rasulullah inginkan, ayo amalkan ini. Nanti engkau akan masuk surga berdampingan denganku. Di surga yang paling tinggi yang namanya surga Al-Firdaus. Apa sih amalan-amalannya? Disebutkan semuanya berdasarkan hadis. Berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa amalan-amalan ini kalau dilakukan akan kita menjadi pendamping Rasulullah di surga. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sahal ibn Sa'ad al-Ansari radhiyallahu an. Hadis ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Rasulullah pernah bersabda, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Bukhari Muslim. Kata Rasul dari Sahal bin Sa'ad al-Ansari, ana saya, kata Nabi, wa kafilul yatim, dan orang yang memperhatikan anak yatim. Hakadha fil jannah, nanti di surga seperti ini. Wa asyara bis sababa wal wusta, sambil Nabi memberikan isyarat jari telunjuknya dan jari tengahnya. Wa farraja bainahuma syai'a, sambil merenggangkan sedikit. Kata Rasul, aku dan orang-orang yang memperhatikan anak yatim nanti akan bersamaku di surga seperti ini. Berarti dekat dengan Rasulullah SAW. Ini amalan yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yaitu apa? Memperhatikan, mengasihi sayangi anak yatim. Anak yatim itu kan sudah kita ketahui bahwa man mata, yaitu walidu, siapa yang meninggal orang tuanya, wahwa, dan sementara anak itu lam yablugh, belum sampai usia baligh. Jadi anak yatim itu adalah anak yang orang tuanya meninggal sementara dia belum sampai umur usia baligh. Kalau sudah baligh bukan lagi yatim disebutnya. Dan yatim ada dua macam. Yatim ada dua. Ada yatim yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Ada yatim yang ada hubungan darah dengan kita. Yatim yang tidak ada hubungan darah dengan kita seperti tetangga kita, orang lain yang bapaknya meninggal, anak-anak yatim itu tidak ada hubungan dengan kita. Kita perhatikan mereka, itu menjadi jalan menuju surga bersama Nabi Muhammad. Apalagi kalau anak yatim itu ada hubungan darah dengan kita. Mungkin ponakan kita, mungkin sepupuh kita, mungkin anak sepupuh kita, anak misanan kita, dan seterusnya. Maka itu yatim-yatim yang dekat dengan kita. Apalagi yatimnya sendiri. Seorang perempuan, seorang wanita, suaminya meninggalkan anak, jadi dia punya yatim. Itu yatim menjadi jalan yang paling cepat membawa orang itu ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Seperti saat kita bersedekah dengan orang lain, berpahala besar, tapi akan lebih besar lagi kalau sedekahnya dengan keluarga. Begitu juga memperhatikan yatim orang lain memiliki pahala yang sangat besar, memperhatikan yatim yang ada hubungan keluarga lebih besar lagi. Oleh karena itu, bagi kita-kita yang memiliki saudara atau memiliki keluarga yang yatim, atau mungkin di lingkungan kita ada anak yatim, itu digunakan sebagai jalan kita menuju surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah di dalam mengasihi anak yatim ini tidak selalu berkaitan dengan uang, tidak selalu berkaitan dengan harta, tidak selalu berkaitan dengan makan dan minum. Tapi yang lebih ditekankan adalah kasih sayang dan perhatian. Oleh karena itu kalau kita baca ayat Al-Quran tentang anak yatim, itu tidak selalu identik dengan makan dan minum, tapi identik dengan sikap dan kasih sayang. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan,
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u. Ya, tidak, bukan enggak ada urusan makan minum. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Mereka itu adalah yang menghardik, kasar, keras terhadap anak yatim. Begitu juga di ayat yang lain dikatakan apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu kalau urusan orang miskin ta'am. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak memberikan semangat untuk memberikan makan kepada orang fakir miskin. Fakir miskin makanan urusannya. Tapi kalau anak yatim, wa ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau terhadap anak yatim jangan kau hardik. Dan jangan kau tolak kalau ada yang minta, tapi itu urusan rizki orang miskin. Tapi kalau urusan anak yatim selalu berkaitan dengan sikap. Maka kita semua bisa menjadi kafil. Kita semua bisa menjadi pemerhati anak yatim. Bagaimana? Timbulkan kasih sayang kepada mereka. Berikan perhatian kepada mereka. Jadi tidak hanya yang memperoleh kafil yatim ini orang-orang kaya saja. Tapi orang-orang yang tidak memiliki harta pun bisa memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak yatim. Maka jalan yang mudah untuk bisa bersama Rasul di dalam surga adalah memperhatikan anak-anak yatim di antara kita. Insya Allah, Allah jadikan kita semuanya orang yang penuh kasih sayang kepada anak-anak yatim, yang menjadi jalan kita menuju surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ana, dikatakan, nah tadi ana kafil yatim sudah, yang kedua adalah Anas ibn Malik. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma baina asabihi. Ini hadis yang kedua, hadis Bukhari Muslim dari Anas ibn Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ala jariyatain, siapa yang memelihara dengan penuh kasih, dengan penuh ikhlas dua anak putrinya, hatta tablugha, sampai mereka berdua baligh, lalu dicarikan jodoh, dinikahkan dengan orang muslim yang baik, jaa yaumul qiyamah, orang tuanya, bapak ibunya akan datang nanti di hari kiamat seperti ini, kata Rasulullah, dekat denganku. Jadi Rasulullah memberikan isyarat dengan jari-jarinya yang dibentangkan semuanya, dikatakan wadhamma baina asabihi. Rasul mengatakan, ini aku, ini bapak, ini ibu, orang tadi yang memperhatikan anak putrinya dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, ternyata jalan yang kedua untuk bisa kita masuk ke dalam surga dekat dengan Rasulullah adalah anak-anak putri kita. Kita punya anak-anak putri, maka perhatikanlah putri-putri kita itu. Tentunya kalau anak laki nanti punya kelebihan tersendiri. Ini berbicara tentang anak putri. Kenapa? Karena di masa jahiliyah orang-orang itu tidak suka dengan anak perempuan. Jahiliyah itu paling tidak suka dengan anak-anak putri. Mereka atau alasan mereka tidak mencintai, tidak menyukai anak perempuan. Yang pertama, karena anak perempuan itu, kata mereka, tidak bisa membawa senjata untuk membela kemuliaan gobilahnya. Karena di zaman dulu sering perang antar suku. Kalau terjadi peperangan, anak-anak perempuan itu tidak bisa membela kemuliaan gobilahnya, karena mereka tidak bisa membawa senjata. Yang kedua, karena di zaman dulu perempuan itu tidak ada yang bekerja. Rata-rata perempuan tidak menghasilkan uang, sehingga menjadi beban keluarga. Karena di masa dulu tidak ada wanita yang bekerja. Mereka hanya ada di rumah. Jadi keberadaan mereka itu akan menjadi tambahan beban untuk pengeluaran rumah tangga. Jadi mereka dianggap sebagai beban dalam ekonomi dan tidak begitu banyak manfaat di dalam keamanan, membela keluarga dan sukunya. Yang ketiga, mereka tidak bawa nasab. Karena memang orang Arab itu suka dan sangat perhatian dengan nasab. Makanya para ulama mengatakan kalau bangsa
Persia bangga dengan keahliannya di dalam menggunakan pedang-pedang dan senjata mereka. Kalau orang Romawi bangga dengan pemikiran-pemikiran mereka, sungguh bangsa Arab waktu itu bangga dengan nasab mereka. Mereka itu selalu nasab itu menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Oleh karena itu, ketika di dalam mencari jodoh pun disebutkan, yaitu nasab diperhatikan. Oleh karena itu jangan kaget kalau saat ini banyak orang-orang Arab yang memiliki nasab dan mereka jaga nasabnya. Tidak ada di atas muka bumi ini orang yang memperhatikan nasab melebihi orang-orang Arab. Makanya kita bisa tahu nama Nabi Muhammad bin sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim. Itu berapa nasabnya? Itu kalau orang-orang bukan Arab dia akan berantakan. Kita sudah tahu, kita coba sebutkan nasab kita. Paling tinggi berapa orang nasab kakek moyang kita? 5 aja udah hebat kita bisa apa? Menyebutkan. Dicatat pun tidak. Kenapa? Karena kita tidak terlalu perhatian. Bukan hanya kita, selain bangsa Arab rata-rata tidak perhatian dengan nasab. Tetapi bangsa Arab perhatian sekali. Bahkan di dalam pernikahan mereka pun dia memperhatikan. Mereka akan mencari yang sukunya begini-begini, dia akan perhatikan suku dulu, nasab dulu. Bahkan di luar dari nasab dia kadang-kadang gak diterima. Kenapa? Karena untuk menjaga nasab. Bahkan hanya orang Arab yang memiliki suatu organisasi yang khusus mencatat nasab. Tidak ada di negara di dunia ini yang mencatat nasab sampai membuat organisasi tertentu hanya ngurusin nasab. Maka jangan kaget kalau orang Arab punya nasab yang apa? Terjaga. Walaupun sekarang misalkan masalah Ba'alawi, itu Ba'alawi termasuk yang punya satu-satunya yang namanya Yayasan Rabito yaitu Al-Alawiyah. Itu yayasan yang khusus hanya urusan nasab saja. Dan setiap orang yang mau bikin nasab itu akan disebutkan, siapa namamu? Saya Fulan bin Fulan bin Fulan, nggak bakal ketemu. Terus lagi bin Fulan, baru akan ketemu. Oh kamu ini bukan saudara saya, ketemu. Itu di atas muka bumi dari seluruh dunia akan ketemu di situ. Dan hanya satu-satunya organisasi yang hanya mencatat urusan nasab. Makanya orang yang tidak mengerti kan sampai viral kemarin tuh di media. Wah, NU harus protes dan harus mengeluarkan Ba'alawi dari organisasi NU. Kenapa? Karena dia telah membuat organisasi keagamaan tersendiri namanya Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Itu orang yang tidak ngerti. Ar-Rabithah tidak bergerak dalam bidang agama. Ar-Rabithah tidak bergerak di dalam fatwa-fatwa keagamaan, hanya mencatat urusan apa? Nasab. Makanya kalau orang mau tahu nasab Ba'alawi harusnya ke Rabithah, karena memang itu yang memang bidangnya dan tukang urusan nyatab arsip-arsip nasab hanya itu saja. Di atas muka bumi hanya orang-orang Arab yang punya seperti itu. Kita tidak. Orang-orang ajam di luar Arab jarang yang memperhatikan nasab. Maka di zaman Rasul pun begitu. Bangsa Quraisy zaman itu sebelum datangnya Nabi gak suka sama anak perempuan. Kenapa? Karena nasabnya putus. Kalau punya anak laki mereka bangga. Kenapa? Karena nanti kalau besar bisa bawa senjata, membela suku, membela keluarga kalau terjadi peperangan antar suku. Atau mereka bekerja mencari rizki yang bisa membantu perekonomian keluarga. Atau yang ketiga, nasabnya akan terus bersambung. Karena kalau kita punya anak perempuan, nikah sama mantu. Nanti kalau punya anak, maka cucu kita itu. Tapi cucu itu bin mantu kita, bin besan. Nama kita akan apa? Hilang. Jangankan kita sudah meninggal, kita masih ada pun. Ketika orang ini maju, inilah Fulan bin Fulan bin Fulan. Nama kita tidak ada, padahal itu cucu kita. Tapi nama kita nggak disebut sama sekali. Makanya orang Arab menjadi kurang suka dengan anak wanita. Karena nama dia akan hilang. Terputus nasabnya. Sementara yang keempat, bakti anak perempuan itu terbatas. Bakti anak perempuan itu terbatas hanya sampai nikah saja. Anak perempuan itu surganya di bawah telapak kaki ibu dan bapaknya tentunya. Tapi saat mereka sudah nikah, maka
pintu surganya bukan lagi kepada bapak dan ibu, tapi kepada suami. Saat itu maka si anak putus, tidak lagi berbakti kepada kita seperti sebelum nikahnya, karena baktinya lari kepada suaminya. Maka yang kita ngurus dari kecil, bahkan zaman sekarang biaya pengurusan untuk wanita lebih besar daripada anak laki. Tapi setelah dia nikah, cucunya nama kita nggak dimasukkan di dalam nama cucunya, nama kita hilang. Yang kedua, baktinya juga sudah putus. Karena surga seorang wanita itu berada di kaki suaminya kalau dia sudah menikah. Maka baktinya terputus, habis. Inilah yang menyebabkan orang-orang itu di masa itu tidak suka punya anak perempuan dengan alasan-alasan yang tadi. Tapi Nabi Muhammad SAW datang, lalu diberitahukan oleh Nabi kemuliaan perempuan. Salah satunya ini dia, hadis Anas bin Malik. Man ala jariyataini hatta tablugha. Siapa yang memiliki anak perempuan 2, 1 atau 3, yang disebutkan dalam hadis 2, tapi ada yang berarti kalau 1, yang 1 pun sama. Apalagi lebih dari itu. Dia pelihara anak perempuannya itu dengan penuh ikhlas, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, sampai dinikahkan dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang muslim. Maka setelah dia nikah, nanti di yaumil qiyamah bapak ibunya masuk ke dalam surga menjadi pendamping Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sabarnya, ikhlasnya mendidik anak putrinya. Kenapa dikatakan perlu ikhlas? Karena memang beda. Kalau anak laki itu, walaupun dia sudah nikah, maka dia berkewajiban memberikan nafkah kepada kita sebagai bapak ibu. Dia berbakti sampai meninggal tidak putus seorang anak laki-laki kepada bapak ibu. Tapi ketika seorang wanita sudah menikah, lalu bapaknya atau ibunya sedang sakit, ternyata tidak ada biaya untuk berobat, maka si bapak atau si ibu menghubungi putrinya, nak, ini ibumu sedang sakit, tolong dong bantu untuk memberikan obat atau pengobatan. Suamimu kan kaya. Maka si istri akan minta kepada suaminya, ternyata suaminya tidak kasih. Enggak. Masih banyak keperluan dan sebagainya, akhirnya enggak dikasih. Maka selesai. Tidak boleh si putri tadi mengambil uang suaminya secara diam-diam, dioper walaupun untuk berobat orang tuanya, tetap haram. Tidak diperbolehkan. Maka orang tua betul-betul harus ikhlas kalau punya anak perempuan. Jangan diharapkan nanti kalau besar, nanti kalau saya sudah tua akan ditopang hidup saya oleh putri saya. Enggak ada. Serahkan kepada Allah. Kalau memang ternyata mantu kita itu orang baik, dia bantu kita sebagai mertuanya, itu luar biasa, nikmat. Fabiha wa ni'mah, ini sebuah nikmat. Tapi kalau tidak, tetap jangan pernah kita salahkan putri kita. Jangan pernah ada yang mengatakan putri kurang ajar, putri tidak tahu balas jasa. Dulu bapak yang begini-begini, sekarang saya bapak sakit, wala beli obat sedikit aja nggak mau, pelit, bak. Tidak. Kenapa dulu sampai terjadi seperti ini? Ya Anda sendiri yang menikahkan putrinya. Maka Anda yang salah karena Anda yang menikahkan dengan laki itu. Maka ketika tidak baik, bukan putri kita yang salah, tapi siapa? Mantu kita. Maka berhati-hatilah milih apa? Mantu. Jangan asal wah kaya nih keren. Jangan dulu. Banyak mantu kaya keren tapi pelit. Ada nggak yang begitu? Ada. Giliran liburan statusnya ke Perancis, London, wah umroh berkali-kali. Kita mau pulang mudik aja nggak dapat ongkos, sampai naik angkot berganti-ganti. Ya Allah, yang model begini tidak sedikit. Begitu juga ketika salah seorang tuanya sakit, yang perlu dijenguk, dia minta kepada anaknya, nak, orang tuamu sedang sakit, kalau engkau nggak jenguk saat ini, jangan-jangan kau tidak ketemu lagi. Si anak permisi sama suami bilang jangan, selesai. Tidak boleh itu putri nyelonong tanpa izin suami keluar untuk menyungguh orang tuanya, haram. Maka baktinya putus kepada suami akan lebih besar. Maka di sini kata Rasulullah, siapa yang punya anak putri dididik dengan ikhlas tadi, tidak mengharapkan uangnya saat kita tua,
tidak mengharapkan bakti. Kalau bakti alhamdulillah, kalau bantu alhamdulillah, kalau tidak tetap ikhlas. Yang model begini kata Nabi, memang mungkin rizki engkau tidak dapat. Memang pembelaan karena anak putrimu nggak bisa senjata, memang betul. Mungkin juga nasabmu memang putus karena anaknya perempuan. Tapi kabar gembira dariku, apa? Engkau akan menjadi pendampingku di surga, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah amalan yang kedua. Insya Allah Allah jadikan anak-anak kita menjadi wasilah untuk kita semuanya agar bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Tentunya masih ada 3 hadis lagi yang disebutkan dalam Bukhari Muslim. Tapi insya Allah nanti lain waktu kita akan membahas tentang bagaimana amalan yang bisa membawa bersama Rasulullah di dalam surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.